Pernah gak sih lu ngerasa harga BBM naik terus, tapi gaji segitu-segitu aja? Kayak ada asap yang gak kelihatan, tapi bikin dompet kita makin tipis. Ternyata, di balik kenaikan harga BBM, ada skandal besar yang lagi ngeguncang Pertamina. Bayangin, duit negara sebesar 193,7 triliun melayang gara-gara korupsi di tubuh perusahaan energi besar kita. Skandal ini gak cuma soal angka yang fantastis, tapi juga dampaknya ke kehidupan kita sehari-hari. Harga BBM yang terus naik bikin biaya hidup makin mahal. Sementara pelayanan publik gak kunjung membaik. Kita jadi bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang bermain di balik semua ini? Skandal ini bukan sekedar angka, tapi soal hidup kita semua. Duduk yang nyaman. Pegang kopi lu erat-erat, karena cerita ini bakal bikin lu mikir 2 kali. Lu tahu kan Pertamina? Itu loh, perusahaan minyak kebanggaan kita. Tapi sayangnya, dari dulu sering banget kena isu miring. Contohnya, di tahun 75, Pertamina hampir kolaps gara-gara utang numpuk yang bikin ekonomi kita goyang. Penyebabnya? Ya korupsi dan manajemen yang amburadul. Nah, belakangan ini ada lagi kasus nih yang bikin kita geleng-geleng kepala. Bayangin aja, antara 2018 sampai 2023, negara dirugiin sampai kira-kira 193,7 triliun gara-gara dugaan korupsi di Pertamina. Modusnya, mereka lebih milih impor minyak mentah mahal ketimbang pakai minyak lokal dengan alasan gak cocok sama kilang kita. Padahal banyak yang bilang itu cuma akal-akalan doang buat ngeluarin duit lebih. Gak cuma itu, ada juga isu kalau Pertamina nyampur bensin subsidi, Pertalite, sama Pertamax terus dijual dengan harga yang lebih mahal. Kebayangkan, kita yang udah susah malah dibebanin lagi. Alasan klasiknya sih, kilang kita gak bisa olah minyak lokal. Tapi banyak yang curiga, ini cuma dalih buat impor minyak mahal yang ujung-ujungnya nguntungin oknum tertentu. Sejarah panjang korupsi di Pertamina bikin kita mikir, ladang minyak yang harusnya jadi berkah, malah jadi ladang dosa buat mereka yang rakus. Dan siapa yang kena imbasnya? Ya kita-kita juga. Lu pernah denger gak soal skandal di Pertamina yang bikin negara rugi triliunan rupiah? Nah, ternyata ada beberapa modus operandi yang dipakai para oknum buat nguras duit negara. Pertama, mereka sengaja lebih milih impor minyak mentah ketimbang pakai minyak lokal dengan alasan gak sesuai spesifikasi kilang. Padahal itu cuma akal-akalan buat markup harga dan ngantongin keuntungan pribadi. Gak cuma itu, ada juga permainan di biaya transportasi minyak. Pertamina International Shipping diduga ngelebihin biaya angkut dari 13-15%. Yang ujung-ujungnya masuk ke kantong pribadi lagi. Lebih parahnya, ada isu soal oplosan bensin. Pertamina Patraniaga diduga nyampur bensin subsidi RON 90 atau sering disebut Pertalite dengan RON 92, Pertamax, dan dijual dengan harga yang lebih tinggi. Praktik ini jelas ngerugiin kita sebagai konsumen dan negara. Intinya, para oknum ini pinter banget nyari celah buat ngisi tangki mereka sendiri. Sementara kantong kita makin kosong. Lu pasti ngerasain sendiri gimana skandal korupsi Pertamina ini ngefek ke kehidupan kita sehari-hari. Bayangin aja, negara dirugiin sampai 193,7 triliun gara-gara ulah oknum-oknum gak bertanggung jawab. Angka sebesar itu jelas bikin perekonomian kita goyang. Dampaknya, harga BBM naik, biaya transportasi melonjak,
Dan ujung-ujungnya, harga barang kebutuhan pokok ikut melambung. Kita yang udah berjuang keras buat hidup layak jadi makin kepayahan. Gak cuman itu, kepercayaan publik ke Pertamina dan pemerintah juga anjlok. Investor asing jadi mikir 2 kali buat nanemin modal di sini. Karena takut duit mereka ikut-ikutan raib. Skandal ini juga bikin kita bertanya-tanya. Apakah ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN kita? Rasa kecewa dan marah bercampur jadi satu. Karena lagi-lagi rakyat-rakyat kecil yang harus nanggung akibatnya. Getaran skandal ini benar-benar kerasa di nadi kita semua. Di tengah gelapnya skandal korupsi Pertamina, ada satu sosok yang berani menyalakan api kebenaran. Basuki Cahayapurnama, atau yang kita kenal sebagai Ahok. Mantan komisaris utama Pertamina ini gak tinggal diam ngelihat praktik kotor di perusahaan plat merah tersebut. Dalam sebuah wawancara, Ahok dengan tegas bilang kalau dia siap bongkar semua permainan busuk di Pertamina. Untuk bisa lakukan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus, untuk membereskan republik ini. Itu aja ngomong-ngomong fair. Dia bahkan nyebut ada oknum di Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang ikut terlibat dalam pengadaan zat aditif yang gak transparan. Menurutnya, ada pihak yang jadi backing agar Pertamina beli zat aditif lewat proses tender yang gak sah. Gak cuman itu, Ahok juga mempertanyakan kenapa setelah Pertamina Energy Trading Limited atau Petral dibubarin, mantan pejabatnya malah dapat posisi strategis di PT Patra Niaga. Dia curiga ada permainan dalam pengangkatan pejabat di perusahaan tersebut. Ahok juga menyoroti peran Menteri BUMN yang punya kuasa besar dalam pengelolaan Pertamina. Dia bilang, tanpa persetujuan Menteri BUMN, keputusan besar di Pertamina nggak bisa jalan. Ini nunjukin betapa pentingnya peran pemerintah dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas di BUMN. Dengan sikap beraninya, Ahok jadi nyala api di tengah gelapnya skandal korupsi Pertamina. Dia buktiin kalau masih ada harapan untuk bersihin ladang minyak kita dari para tikus berdasi. Setelah ngobrol panjang lebar soal skandal korupsi di Pertamina, kita jadi makin paham betapa rumitnya masalah ini. Dari modus operandi yang licik sampai dampaknya yang langsung nyentuh kehidupan kita sehari-hari. Tapi di tengah kegelapan ini, ada secercah harapan yang muncul. Basuki Cahayapurnama alias Ahok, mantan komisaris utama Pertamina, udah menyatakan siap untuk membongkar semua praktik kotor di perusahaan itu. Dia bahkan bilang punya data dan bukti kuat untuk nyeret para pelaku ke meja hijau dan siap diperiksa Kejaksaan Agung terkait kasus ini. Tapi kita juga harus kritis. Ada yang nanya, kenapa baru sekarang Ahok bersuara? Kenapa nggak dari dulu pas dia masih menjabat? Politisi Partai Demokrat misalnya, ungkap kejanggalan pernyataan Ahok soal Pertamina. Bilang omongannya susah dipegang. Sekarang bola ada di tangan penegak hukum. Kita berharap proses investigasi berjalan transparan dan adil. Siapapun yang terlibat, entah itu pejabat tinggi atau oknum lainnya, harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Sebagai rakyat, kita punya peran penting untuk terus ngawal kasus ini. Jangan sampai perhatian kita kendor, karena transparansi dan keadilan cuma bisa tercapai kalau kita semua peduli. Semoga aja di ujung terowongan gelap ini, kita bisa nemuin cahaya harapan buat masa depan yang lebih bersih dan adil. Jadi tetap semangat, kita tunggu perkembangan selanjutnya, dan siap-siap buat dorong perubahan positif di negeri ini. Sekarang, duduk yang nyaman, pegang kopi lo erat-erat, dan mari kita terus kawal kasus ini bareng-bareng.